Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa PIK TV yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul lagi dengan sehat walafiat dalam rangka dialog santri PIK bersama guru mulia kita Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basari selaku pengasuh pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang. Mata'anallah bituli hayati syarifah. Langsung saja, mari kita sambut beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah sehat, baik. Semoga Pak Kiai diberi umur yang panjang dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan dimudahkan hajat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, saya mau bertanya. Mungkin ada di masyarakat ini ada yang sudah menikah lama, akan tetapi masih belum dikaruniai satu anak pun. Kemudian si pasangan tersebut itu ingin merencanakan untuk membuat bayi tabung. Yang saya tanyakan, apa hukum membuat bayi tabung? Dan apakah termasuk perbuatan zina atau bukan? Pertanyaannya tentang hukum bayi tabung. Memang di masyarakat modern itu kejadian bayi tabung sudah terjadi. Bukan sekedar 1, 2, 3, tapi banyak. Jadi begini gambarannya bayi tabung itu ada janin ya, atau calon janin, yaitu sperma dan ovum. Sperma itu adalah air mani laki-laki, sedangkan ovum itu adalah telur atau indung telur dari wanita. Kemudian dipertemukan di luar rahim ibu, tapi diletakkan di satu tempat yang namanya tabung, diistilahkan tabung. Begitu ya. Jadi antara sperma dengan ovum itu dipertemukan, disatukan dalam satu tempat bejana. Ya tentu dengan kaidah-kaidah atau tata cara tertentu ya. Yang kalau kita tidak ahlinya ya tidak bisa kan gitu ya. Kemudian antara sperma dengan ovum itu menyatu dan terbuailah ovum oleh sperma tadi. Kemudian membesar, terus berproses menjadi suatu janin, begitu ya. Kemudian janin ini diangkat dari tabung, lantas dengan proses tertentu dimasukkan lagi kepada rahim seorang wanita. Itu namanya bayi tabung. Kemudian wanita itu pada akhirnya hamil begitu sampai melahirkan. Ada caranya melahirkan juga alami ada atau dengan operasi sesar. Itulah yang namanya bayi tabung ya. Nah, begini hukum menurut para ulama tentang bayi tabung. Apabila sperma dan ovum atau air mani dan indung telur itu berasal dari suami istri, ya, berasal dari suami istri yang sah, maka anaknya yang lahir tadi itu bayi tabung itu adalah anak yang halal dan nasabnya dinisbatkan kepada ayahnya. Sama dengan kita-kita ini, kelahirannya normal. Ya, walaupun proses pembuaian itu bukan pada rahim
si istri tapi di dalam tabung. Sehubungan dengan sperma dan ovumnya itu terdiri dari milik suami istri, maka hukumnya adalah normal. Halal. Anaknya adalah anak yang halal, yang baik. Nasabnya kepada ayahnya, begitu. Tapi kalau sperma dengan ovumnya itu bukan dari suami istri. Ada seperti yang demikian. Contoh, seorang wanita tidak punya suami. Kemudian beli sperma di tempat donor sperma ada. Rumah sakit tempat donor sperma itu ada, di barat ada. Mungkin juga di Indonesia ada. Ya, seperti donor darah itu kan ada, tapi ini donor sperma. Sehubungan tidak tahu ini, maka dihukumi bayinya yang lahir adalah bayi zina. Begitu, ya. Dan kalau lahir bayi seperti itu, walaupun tabung ini ya, maka nisbatnya itu bukan kepada ayah, tapi nisbat kepada ibu seperti hukumnya anak zina. Begitu, ya. Jadi tergantung peristiwa bayi tabung itu bagaimana mengolahnya, diambil dari mana sumber dari sperma dan juga sumber dari ovum. Kalau dari suami istri maka sah. Kalau dari non suami istri maka hukumnya seperti anak zina. Ya, kalau ada yang tanya, loh kan itu sang wanita yang mengandung dari hasil bayi tabung dari non sperma dari seorang suami atau orang lain. Kan tidak pernah tersentuh sama laki-laki. Ya memang tidak pernah tersentuh oleh laki-laki dalam artian yang memiliki sperma tadi. Sehubungan air sperma itu bukan milik suaminya, maka para ulama bersepakat si anak, kan tidak tahu kan punya siapa ya enggak. Kalaupun tahu juga bukan punya suami dari wanita tadi, maka sepakat para ulama mengatakan ini dihukumi bayi zina. Paham? Nah, walaupun dalam kasus ini misalnya tidak ada persentuhan baik laki-laki pemilik sperma tadi dengan wanita pemilik ovum, tidak ada persentuhan, ya, tetap si anak ini nisbatnya kepada ibu. Besok-besok andai kata yang lahir itu bayi perempuan, maka tatkala si bayi perempuan ini sudah dewasa dan ingin menikah, yang menjadi wali adalah wali hakim. Begitu. Wali hakim kalau di Indonesia ini ya sekelas utusan dari KUA lah, begitu ya. Yang biasa menikahkan di masyarakat. Begitu hukumnya. Maka itu si ibu yang memiliki bayi tabung dari sperma bukan milik suaminya harus memberitahukan kepada anaknya, nak, kamu itu dulu diproses dengan melewati sistem bayi tabung, cuman karena ibumu ini tidak punya suami dan ibu itu beli sperma di penyimpanan donor sperma, maka kamu besok kalau menikah harus walinya wali hakim. Begitu harus terang-terangan si ibu ini ya. Karena itu bahaya, kasihan juga bagi si anak, tidak tahu apa-apa tapi ada kesulitan-kesulitan tersendiri bila mana si ibu itu nekat mengambil sperma dari non suaminya. Jelas? Baik. Pak Kiai, bagaimana hukumnya seseorang menikah dengan kuntilanak atau jin yang berubah menyerupai manusia? Hukum seorang laki-laki muslim ya menikah dengan jin yang berbentuk kuntilanak gitu ya. Kalau bahasa sekarang namanya Mbak Kunti gitu ya. Maksudnya kuntilanak ya. Gimana hukumnya? Nah, ini pertanyaan aneh ini. Memangnya mau menikah dengan kuntilanak? Tidak mau. Cuman tanya ini ya. Iya. Hukumnya tanya gimana ini. Pertama, di dalam bab seorang muslim atau muslimah menikah dengan bangsa jin. Itu ada dua pendapat. Pendapat pertama hukumnya haram. Ya, tidak boleh
Seorang manusia menikah dengan bangsa jin. Ya terserah, jinnya itu menyerupai kuntilanak atau jerangkong, ya, atau genderuwo, atau apa saja, ya, pocong misalnya. Pokoknya hantu-hantu lah, itu hantu-hantu Indonesia. Kalau hantu Cina atau Barat, vampir misalnya, ya. Tapi itu betul-betul dari bangsa jin, bukan di film-film itu bukan. Tapi bangsa jin. Hukumnya menurut para ulama ada dua, pertama adalah haram. Yang kedua adalah makruh. Dalam hadis disebutkan, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nikah hal jinni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kita umat Islam untuk menikah dengan jin. Nah, larangan ini diterjemahkan oleh para ulama sebagai larangan yang hukumnya haram. Begitu ya. Nah, jadi tidak boleh. Menurut pendapat pertama. Menurut pendapat kedua, itu hukumnya makruh. Maksudnya makruh itu boleh tapi tidak baik. Ya. Kenapa? Ya, karena Allah SWT perintah kepada kita di dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ini ayat artinya wa min ayatihi, dari ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwajan, yaitu Allah menciptakan bagi kalian itu sebangsa, yang sebangsa, min anfusikum, sebangsa, yang sebangsa ini ya, sebangsa ya sesama manusia, azwajan adalah istri-istri atau suami istri. Ya, jadi Allah menciptakan bagi kalian itu suami istri yang satu bangsa. Di sini bangsa maksudnya bangsa manusia. Kenapa? Litaskunu ilaiha, agar kalian ini sukun. Sukun itu damai, tentram bersama istri kalian yang memang satu bangsa, satu jenis, yaitu jenis manusia. Wa ja'ala bainakum, dan Allah menjadikan di antara kalian itu mawaddatan, cinta, kasih, warahmah, dan juga rasa sayang, begitu. Gini ya, dalam suami istri sebagai contoh saja. Kalau ada seorang laki-laki menikah dengan jin, ya, suatu saat si laki-laki ini atau suaminya ini ingin berhubungan suami istri dengan jin tadi itu, kan sudah jadi istrinya. Ternyata jinnya nggak datang. Ya apa itu? Kan kecewa. Kecewa. Betul? Suaminya kepingin makan. Pingin makan nasi rawon, nasi gulai gitu. Ya, ternyata istrinya menghilang atau bahkan istrinya mengambil makanan-makanan jin. Tahu makanan jin? Antara lain, sebagaimana diterangkan dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintah kepada umat Islam, ya, agar kalau makan, khususnya makan daging itu membaca basmalah. Untuk apa? Karena tulang dari daging hewan yang dibacai basmalah atau bismillahirrahmanirrahim tatkala dimakan, maka tulang itu akan menjadi makanan bangsa jin. Coba kalau misalnya suaminya kepingin makan rawon, kemudian didatangkan makanan dari tulang-tulang saja, kira-kira bisa makan? Gak ada dagingnya itu. Ya, nah dari sini nggak bagus seorang manusia untuk menikah dengan bangsa jin. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Dan Allah juga menjadikan di antara kalian suami istri itu mawaddah, rasa cinta kasih. Begini, rasa cinta kasih. Seorang wanita atau seorang laki-laki yang cemburu, dikatakan cemburu itu pertanda cinta. Kan gitu kan ya. Nah gimana sekarang? Kalau suaminya tidak tahu bahwa sang istri yang jin itu selingkuh dengan jin-jin yang lain. Karena tidak bisa melihat. Ya, kan tidak bisa terbangun cinta kasih. Maka nggak boleh, artinya di sini makruh, tidak bagus.
Paham? Warahmah, demikian juga rahmah. Rahmah itu rasa sayang ya. Rasa kasihan, kan begitu. Gimana manusia akan merasa kasihan dengan bangsa jin yang lebih kuat? Ya, dari segi penciptaannya lebih kuat. Begitu. Ya nggak bisa. Maka tidak terjadi antara sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam bahasa anak sekarang samawa itu tidak terjadi pada pernikahan antara manusia dengan jin. Karena itu dilarang yang sifatnya makro menurut sebagian para ulama. Jelas ya? Begitu yang harus kita pahami. Jadi sebaiknya jangan mencari suami atau istri dari bangsa jin lah. Nah, kalau kamu sebagai seorang santri cari ajalah santriwati itu ya. Kalau kalian yang santriwati ya cari saja santri ya. Walaupun bukan satu pondok tapi tetap sesama manusia. Karena itulah yang disunnahkan di dalam berumah tangga. Baik. Pak Kiai, ada sebagian dari masyarakat itu rumahnya berdampingan dengan masjid atau musola. Dan pada saat waktu sholat, si pemilik rumah tersebut sholat di rumah berjamaah mengikuti imam yang ada di masjid. Yang saya tanyakan, sahkah sholat jamaah orang yang ada di rumah tersebut? Tentang orang yang menjadi makmum sedangkan dirinya berada di rumah mengikuti jamaah atau mengikuti imam yang ada di masjid maupun di musola begitu. Ada dua tentu keadaannya. Kalau rumahnya itu satu dinding dengan masjid dan di dalam dinding yang rumah tersebut ada pintu, jika dibuka langsung menuju masjid, ya enggak? Sehingga bisa dikatakan lantainya itu bisa sambung begitu. Lantainya bisa sambung. Dan bisa kelihatan, makmumnya kelihatan bagaimana gerakan imam, maka hukumnya sah. Asalkan tidak ada pembatas yang paten. Pembatas yang paten itu misalnya ada dinding, ada kaca tertutup dan tidak bisa antara makmum gitu ya, makmum menuju musola atau menuju masjid yang ada imamnya itu tidak bisa jalan langsung masuk, harus putar dulu. Wah, ini namanya tidak sambung namanya. Maka tidak sah. Tapi kalau masih ada yang sambung, ya ibarat begini sambung itu. Kalau jamaah yang berada di musola ada furjah itu ada lubang, maka makmum yang berada di rumah itu bisa bergeser memenuhi furjah tadi itu. Memenuhi lubang, soft, bisa jalan. Maka selagi bisa seperti itu hukumnya sah. Jadi makmuman dia berada di rumah tapi dihukumi rumahnya itu ada sambungan lubang paling tidak atau jalan menuju tempat imam. Itu hukumnya sah. Tapi kalau rumahnya itu seberang jalan, ya enggak? Atau tertutup, atau sekarang ada istilah sholat jamaah virtual, ya, imamnya di TV, makmumnya di rumah, ini jelas tidak sah, jelas tidak sah. Ada kan sholat jamaah virtual, gara-gara kena corona ini ya, tidak boleh itu. Saya mau mengikuti, pilih aja saya channel Mekah. Saya sholat di sini, imamnya dari Mekah. Ya enggak sah. Paham? Enggak sah. Jangankan yang virtual, terbatas dengan tembok atau dinding yang paten, yang sekira tidak bisa makmum yang di rumah itu geser menuju tempat imam, itu saja enggak sah. Apalagi virtual yang jaraknya itu sangat jauh sekali, pasti tidak sah. Begitu kurang lebih. Paham? Baik. Pak Kiai, biasanya wanita itu memotong rambutnya di salon khusus untuk wanita. Yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya seorang wanita yang memotong rambutnya, apakah rambut tersebut
harus dikubur atau dibuang saja? Rambut wanita yang terpotong ya, atau potongan rambut wanita. Menurut mazhab Syafi'i itu tetap dianggap sebagai aurat yang wajib dibungkus. Begitu ya. Jadi rambut wanita yang dipotong, baik itu potong di rumah atau potong di salon khusus wanita, memang yang salon khusus wanita yang memotong juga kan wanita. Saat potongan itu nggak apa-apa, ya. Tapi sisa, gitu ya, sisa rambut potongan yang lepas dari kepalanya itu tetap hukumnya sebagai aurat. Maka hendaklah para wanita yang potong rambut di salon itu minta rambutnya diambil, jangan boleh dibuang. Sudah? Nah, kemudian dalam syariat itu diperintahkan rambut seperti itu dikubur, ditanam. Andai kata kesulitan, gimana kesulitan? Ya karena rumahnya perumahan nggak ada tanah atau kesulitan lah, maka bolehlah dibakar. Setelah dibakar abunya disimpan karena abu itu ringan sekali dan sedikit, maka abunya boleh dibuang sebagaimana orang memperlakukan ada mushaf Al-Quran yang sudah rusak, usang, sudah robek-robek, mungkin karena terkena banjir, ya enggak? Harus bagaimana? Maka dibakar. Kan begitu kan? Setelah dibakar, kalau bisa dihanyutkan ke laut. Ya, atau ke sungai yang besar yang sekira tidak diinjak oleh kaki seseorang pun, atau ditanam di atas tanah perbukitan atau bagaimana gitu yang sekira tanah itu secara urfan, secara umumnya tidak akan diinjak oleh kaki manusia manapun. Begitu. Ya, itu cara memperlakukan mushaf Al-Quran yang sudah rusak lah. Begitu. Ini demi penghormatan terhadap ayat-ayat atau mushaf Al-Quran. Demikian juga dengan rambut wanita yang dihukumi sebagai aurat itu, kalau kesulitan untuk ditanam karena situasi rumahnya, situasi tempatnya tidak memungkinkan, maka bolehlah dibakar. Kemudian setelah dibakar, andai kata mau dibuang, hendaklah dibungkus demikian rupa sehingga orang laki-laki itu kalau melihat bekas bakaran itu nggak tahu, oh ini bakaran rambut, nggak tahu. Karena sudah menjadi abu. Begitu. Kalaupun mau dibuang ke sungai, ya hendaklah dibungkus. Ya, atau memang kalau sungainya besar, ya tidak apa-apa, pasti akan hilang. Atau kalaupun ditanam di satu tempat yang sekira tidak bisa dikorek oleh orang laki-laki lain. Begitulah kurang lebih ya. Karena hukumnya adalah tetap menjadi aurat. Paham ya? Pak Kiai, kita sebagai manusia pasti memiliki hobi-hobi tersendiri. Mungkin diantaranya ada yang suka memelihara kucing. Saya juga suka pelihara kucing. Dan pada waktu sholat, dan tiba-tiba kita mendapati kucing kita itu berada di sajadah kita. Kemudian kucing tersebut mengeluarkan air liurnya. Dan yang saya tanyakan, apakah najis air liur kucing yang ada di sajadah tersebut? Tentang kucing ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innaha laisat binajasin, innaha minat tawafina wa tawafat alaikum. Hakadha qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam au kama qol. Bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya kucing itu dia tidak najis. Dan sesungguhnya kucing itu suka berkeliling di antara kalian. Begitu ya. Jadi nggak ada badan kucing yang najis kecuali mohon maaf kotoran kucing atau mungkin mohon maaf ini ya, tainya kucing, kencingnya kucing, nah itu umum ya sebagaimana manusia ya. Itu hukumnya najis dan najisnya najis biasa. Nah, itu najis mutawassito, disiram saja sudah selesai, begitu ya. Seperti najis kencing kita, gitu ya. Berak kita sama dengan beraknya kucing maupun
kencing, kucing sama. Kemudian suatu saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wudhu dari bekas minum kucing, gitu. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu begini ya, ada bejana, ada airnya, kemudian ada kucing yang minum di bejana tersebut. Sudah? Nah, setelah kucing ini minum, ternyata air yang ada di bejana itu dipergunakan untuk wudhu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak najis dan wudhunya sah. Jelas? Nah, ini keistimewaan kucing termasuk hewan yang dicintai atau disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita umat Islam janganlah menyakiti kucing. Kalaupun kita tidak suka, jangan kucing itu dipukul ya. Mungkin ada kucing yang memang sifatnya itu liar, berak di mana saja, kencing di mana saja, sehingga kita kadang-kadang musola kita, masjid kita, aula kita terkena. Tapi tetap jangan sampai memukulnya. Ambil, kalau memang terpaksa kita tidak bisa merawatnya, ambil, pindahkan ke tempat yang sekira di situ ada makanan seperti di pasar. Ya, sehingga kucing tersebut ya hidup bukan di lingkungan kita. Itu bagi kita yang kebetulan punya problem dengan keberadaan seekor kucing. Ya mungkin terjadi seperti itu. Tapi sekali lagi janganlah misalnya karena kita tidak suka dengan perilaku si kucing itu. Kadang kita siram dengan air panas. Naudzubillah min dzalik. Ya dah, kita pukul, kita lempar dengan batu. Kata orang Jawa itu diserampang dengan batu. Ini bahasa Malang itu ya, itu tidak boleh ya. Tetap kita memperlakukan kucing tersebut bukan berarti yang sangat istimewa. Misalnya apakah kalau kucing ini mati kemudian kita kuburkan, kita sholati, kita dan lain sebagainya. Enggak ya. Kalau ada kucing mati kita kuburkan gitu aja, kita tanam lah. Tanpa harus pakai kain kafan, enggak, ya ditanam saja gitu ya. Tapi tatkala si kucing ini hidup, ya hormatilah dia, sayangilah dia, begitu ya. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Irhamu, rahmatilah, sayangilah apa yang ada di bumi termasuk kucing, maka para malaikat yang di langit akan mendoakan engkau dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat juga akan sayang kepada kita. Sayangnya malaikat pada kita itu yaitu mendoakan ampunan kepada Allah untuk kita. Begitu ya. Itu cara memperlakukan kucing karena kucing itu dikatakan atau wafah. Atau wafah, suka keliling. Ya, keliling di kalangan manusia. Jadi tidak bisa dicegah begitu ya. Dan ini dihukumi suci kecuali kotorannya. Begitu? Kalau air liurnya tetap hukumnya suci. Andai kata kucing itu badannya basah tetap hukumnya suci. Paham? Pak Kiai, bagaimana sih cara tukar cincin yang benar saat lamaran menurut pandangan Islam? Lamaran, ya. Kamu juga mau menikah kan? Mau. Alhamdulillah. Ya mungkin nanti ya. Usiamu berapa? 16 tahun. Ami. Oh 16 tahun, masih kurang 10 tahun lagi ya. Ya lamaran, begini ya. Lamaran itu boleh dalam Islam. Terus ada biasanya tukar cincin, ini adat. Bukan ajaran Islam tapi adat ini ya. Tukar cincin itu pertama, pihak calon laki-laki itu mempersiapkan cincin untuk calon istrinya. Boleh dari emas. Tapi tidak boleh dipakai sendiri, haram. Ya, diletakkan di tempat. Ya, namanya tukar cincin itu bukan berarti dari jari ke jari gitu seperti bintang film enggak. Misalnya ini ada tempat ya, ini tempat kotak, ada cincin terbuat dari emas. Ini mau diberikan kepada pihak calon wanita. Begitu ya. Kemudian pihak wanita ini atau calon istri menyiapkan juga cincin tapi tidak boleh dari emas. Boleh dari perak atau dari bahan yang lain. Itu pun selayaknya tidak dipakai oleh pihak calon
istri. Ya diletakkan aja di kotak yang baik begitu. Caranya ya. Kemudian untuk tukar cincin karena belum akad maka haram. Calon laki-laki ketemu dengan calon perempuan. Haram. Gimana caranya? Pihak calon laki-laki menitip kepada saudaranya calon perempuan atau mahramnya. Mahramnya itu bisa bapaknya, bisa kakak laki-lakinya, atau adik laki-lakinya dari calon wanita atau pamannya. Begitu dipasrahkan. Anggap saja kepada ayah. Ayahnya wanita. Begini, mungkin saya gambarkan lebih jelas ya. Pak, ini cincin dari saya untuk putri bapak sebagai adat tukar cincin. Tolong Pak, sekarang disematkan ke jari putrinya bapak. Begitu. Nanti si bapak ini kan halal kepada anaknya kan, menyentuh anaknya. Maka si bapak ini yang menyematkan atau memasukkan cincin pemberian dari calon laki-laki ya bagi calon perempuan. Begitu. Sedangkan si perempuan kalau mau memberikan cincinnya juga, maka biasanya lamaran itu kan mengajak ibu-ibu juga. Maka si perempuan atau calon perempuan itu menyerahkan cincinnya kepada ibunya calon suami. Atau saudara perempuannya calon suami. Atau bibinya calon suami. Yang sekira perempuan yang dipasrai, dititipi itu halal bersentuhan dengan calon suami. Karena anaknya, kakaknya, adiknya, bibinya kan begitu ya. Kemudian anggap saja calon perempuan ini menyerahkan kepada ibu kandungnya laki-laki, calon suami. Begitu. Bu, saya mempunyai cincin ini tujuan saya untuk dijadikan tukar cincin yang tadi sudah saya terima. Tolong Bu, engkau sematkan kepada putramu. Maka si ibu ini menyempatkan kepada anaknya. Kan enggak apa-apa ketemu anaknya. Ya, sudah diterima. Lah begitulah aturan yang tidak melanggar syariat di dalam kebiasaan atau adat tukar cincin. Seharusnya demikian. Bukan kemudian calon suami ketemu calon istri dimasukkan sendiri begitu, apalagi sampai bersentuhan. Wong ketemu saja haram, apalagi sampai bersentuhan. Ini jelas berdosa. Paham ya? Alhamdulillah, tanya jawab santri PIK telah selesai. Terima kasih kepada para pemirsa dimanapun Anda berada yang senantiasa menyaksikan video kami hingga akhir. Dan saksikan terus video-video kami pada episode berikutnya hanya di YouTube channel PIK TV. Dan terus dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan kepada kita semua menjadi bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga beliau, Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basori, diberikan panjang umur fi ta'atillahi wa rasulih. Dan semoga beliau senantiasa membimbing kita akan ilmu-ilmu agama yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.